Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, tetaplah selalu di dalam pengharapan karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman yang kita dengar bekerja dengan leluasa, menuntun, mengarahkan, dan memberi hikmat bagi kita di dalam menjalani kehidupan. Marilah kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang masih kami terima sampai hari ini. Di pagi yang baik ini, kami bersyukur kepada Tuhan atas segala penyertaan, berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau menjalani hari-hari hidup kami di dalam penyertaan Tuhan. Tuntun dan ajarlah kami di dalam firman-Mu ya Bapa, sehingga kami dimampukan untuk melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan ini seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau belajar di dalam firman-Mu dan kami akan mendengarkannya. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik dan memakainya di dalam kehidupan kami dengan baik untuk melakukan banyak hal-hal baik seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 25 Maret 2023 tertulis dalam kitab Mazmur 97 ayat 10 dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikianlah dikatakan. Hamu ale akan nama kaholongi Jehovah, sai hagigihon hamuma najat. Ibana do siramoti todi ni akka na niasianna. Sai paluaon na do nasida sian tangan ni parjahat. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya, saudara, dan banyak orang pasti sangat senang menanti janji yang sudah dijanjikan, di mana janji itu akan memberikan sukacita, memberikan segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, semua orang suka dengan janji. Tetapi sebaliknya, orang tidak suka dengan perintah. Banyak aturan yang dibuat untuk dituruti, itu adalah perintah. Tetapi dengan aturan itu, orang pun bisa melencengkannya sehingga peraturan itu tidak lagi dikerjakan seperti semestinya. Perintah Tuhan harus kita kerjakan. Perintah Tuhan yang kita kerjakan pastilah menyenangkan hati Tuhan, bukan? Sama seperti ketika kita memberikan aturan, memberikan perintah kepada bawahan kita, kepada anak-anak kita. Jika mereka melakukannya dengan baik, tentu kita sangat senang. Demikianlah Tuhan yang memerintahkan segala hal, kebaikan yang harus kita kerjakan di dalam hidup. Melakukan Tauratnya, menjauhi segala larangannya. Itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita kerjakan setiap waktu di dalam kehidupan kita. Dan itu semua membuat hati Tuhan bersukacita. Sementara janji yang diberikannya pastilah menyenangkan hati kita. Karena janji Tuhan akan memberkati kita, akan melindungi kita, memelihara hidup kita, dan Dia tetap setia menjadi sahabat bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
banyak di antara kita yang lebih suka akan janji itu, karena hanya itulah yang menyenangkan hati kita. Dalam janji itu ada banyak berkat-berkat yang memberikan kedamaian, sukacita bagi kita. Tetapi sebaliknya, kita tidak suka dengan perintah. Karena perintah itu sangat menyusahkan. Perintah itu sangat memberatkan kita. Apakah perintah Tuhan di dalam kehidupan kita? Hukum Tuhan yang utama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu tertulis dalam Lukas 10 ayat 27. Sangatlah mustahil kita mengasihi Allah tetapi kita tidak melakukan perintahnya. Kita samalah seperti orang yang munafik, pembohong di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita harus menuruti perintahnya. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Renungan kita pada hari ini sangat jelas. Tuhan memerintahkan agar kita menjauhi segala bentuk kejahatan di dalam kehidupan kita. Di dalam itulah berkat Tuhan diberikan kepada kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia akan terus menggenapinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menjauhi kejahatan di dalam hidup ini? Atau kita masih mau bermain-main dengannya, berkompromi dengannya, karena banyak kejahatan akan memberikan ketenangan bagi hati kita, memberikan kepuasan di dalam hidup kita. Marilah kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan tidak berkenan bagi mereka yang hidup di dalam kefasikan, tetapi Tuhan sangat bersukacita dan akan memberikan berkat bagi mereka yang hidup di dalam perintahnya, hidup di dalam kasih Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan, harus dengan segenap hati, segenap pikiran, seluruh jiwa raga kita. Tidak boleh ada yang tersisa untuk mengasihi yang lain. Demikian sebaliknya, kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Itu perintah yang tidak boleh tidak kita kerjakan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Itulah janji Tuhan yang diberikan bagi kita untuk menjadi pengharapan, menjadi sukacita bagi kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan, kesusahan, penderitaan, sakit penyakit yang akan kita hadapi di depan karena kita sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, percayalah, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan terus memberikan kekuatan, Dia akan terus memberikan hikmat bagi kita, dan yakinlah Dia akan menjadikan kita menjadi seorang pemenang. Kiranya kita dimampukan untuk terus menjauhkan hidup dari segala bentuk kejahatan dan teruslah mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan berarti kita membenci kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan perintah Tuhan di dalam hidup kami, menjauhkan segala keinginan daging, menjauhkan segala keinginan-keinginan kejahatan yang akan kami kerjakan karena kebutuhan-kebutuhan duniawi kami, karena keinginan-keinginan daging kami. Tuhan, kami mau hidup di dalam perintah-Mu. Kami mau hidup di dalam kasih-Mu. Karena itu, mampukanlah kami untuk tetap setia mengasihi Tuhan, sehingga kami membenci kejahatan di dalam kehidupan ini, tetapi kami mau menjadi pelaku kebaikan, pelaku kasih seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.